Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah, karena dengan rahmat Allah kita bisa berkumpul di sini, bukan? Ya kan? Kita diberi nikmat iman. Berapa banyak hari ini orang-orang kafir lebih banyak dari orang muslim, betul tak? Penduduk dunia sekarang ada 7 miliar. Yang muslim berapa orang? Muslim sekarang total muslim 2,3 miliar, sisanya adalah orang kafir. Jadi beruntunglah kalian di sini beragamanya adalah Islam, ya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, juga kepada pengikutnya kita. Mudah-mudahan kita berada di jalan manhaj salaf ini. Oke, yang pertama saya ingin sampaikan adalah tentang tauhid. Saya kalau bicara selalu tauhid di sini karena apa? Karena pengenalan pertama dalam agama ini yang paling mulia adalah dia mengenal Tuhannya. Betul nggak? Saya tanya sama kamu semua sini, siapa Tuhan kalian? Allah. Ya, oke sekali. Ada 3 landasan yang kalian harus pahami. Yang pertama adalah tentang tauhid. Kita tahu, mungkin sudah diajarkan oleh guru-guru diniyah bahwa tauhid dibagi 3. Tauhid apa aja? Coba kelas atas. Tauhid dibagi 3. Yang pertama tauhid apa? Uluhiyah. Yang pertama tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Ya, pembagian tauhid ini menjadi 3, bukan berarti Allah ada 3 atau mengikuti pemahaman agama lain. Tapi ini untuk memudahkan kita sebagai umat Islam agar memahami tentang keesaan Allah. Yang pertama tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dari segala perbuatannya. Dari segala perbuatannya. Apa aja perbuatannya? Kita mengimani, mengesahkan Allah bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang menurunkan hujan adalah, yang menghidupkan dan mematikan adalah, yang mengirim badai, yang memutarkan bumi ini, semuanya adalah Allah. Jadi kita mengimani, mengesahkan Allah dari segala perbuatan Allah. Yang menciptakan langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan makhluk, yang mengatur, yang memberikan rizki, bahkan yang menurunkan hujan, mengirim badai, semuanya adalah Allah. Jadi kita mengesahkan dari segala perbuatan, mengesahkan bahwa semua kejadian langit dan bumi ini yang terjadi itu adalah perbuatan dari Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dari segi peribadatan, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam artian bahwa tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang kita taati kecuali untuk Allah. Nah, itu tauhid uluhiyah. Terakhir apa? Terakhir tauhid asma wa sifat. Jadi kita mengesahkan Allah dari sifat-sifatnya yang telah diterangkan oleh Allah sendiri. Allah telah menerangkan sifat-sifatnya lewat firman-Nya dan lewat nabinya. Salah satu sifat yang paling penting kalian ketahui adalah tentang istiwanya Allah. Ini penting nih. Ini dalam kajian tauhid kalian harus tahu, ya. Jadi adik-adik harus penting tahu nih. Istiwanya Allah. Apa sih yang dimaksud dengan istiwanya Allah? Coba Ustadz tanya dulu. Kalau ada pertanyaan dari teman kalian atau dari orang kafir mengatakan, kalian yang sembah setiap hari 5 kali, kalian beribadah menyembah pada Allah. Dia bertanya orang kafir, di manakah Allah? Kamu akan jawab apa? Dijawab di mana? Ada yang di atas ars, ada yang di langit, ada yang di atas.
Benar gak jawaban itu semua? Benar. Jadi jawaban yang paling penting adalah pertama kita berlandaskan dari sahabat Nabi yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah mengatakan kepada suatu budak milik sahabatnya, Ainallah, di mana Allah? Apa jawab budak itu? Fisama, di langit. Nah, dari sini kita mengambil rujukan bahwa Allah itu ada di langit. Makanya kalian kalau berdoa kemana? Ke bawah apa ke atas? Ke atas, karena Allah ada di langit. Dan jawaban yang paling sempurna sebenarnya adalah berdasarkan surat Toha ayat 4. Ada yang apa nggak surat Toha ayat 4? Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah berada di ars. Apa yang dimaksud dengan ars? Ada yang tahu nggak ars? Arsi itu adalah singgasana raja yang paling mulia, yang tidak ada tempatnya kecuali tempat yang paling tinggi Allah miliki. Ya. Dan istiwanya Allah, apa arti istiwa? Istiwa Allah artinya Allah bertempat di tempat yang paling tinggi. Jadi kalau ada yang nanya, Allah di mana? Jawabannya di mana-mana. Salah seperti itu ya. Kalau Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di tempat yang kotor. Berarti Allah ada di selokan. Berarti Allah ada di WC dong. Kan ada di mana-mana. Ya kan? Ini pertanyaan salah, jawabannya salah, pertanyaan salah, jawaban juga harus salah gitu. Jawaban salah seperti itu. Jadi Allah berada di atas ars, tempat yang mulia gitu. Bagaimana Allah bertempat di ars? Nah, kalian nggak boleh memikirkan seperti makhluk. Kalau kita kan duduknya makhluk gimana? Ya duduknya makhluk seperti kalian yang duduk. Tapi duduknya Allah berbeda dengan makhluknya seperti itu. Ya. Jadi ini penting bahwa kalau ditanya kalian di manakah Allah? Allah ada di langit, di sama. Lebih spesifiknya lagi, di manakah Allah? Allah bertempat di ars. Dan ars Allah yang sangat tinggi. Kalian tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti itu. Ya, jadi ini tolong kalian tauhid kuatkan dari kalian semua. Tidak boleh kita berbuat sesuatu tanpa niat karena Allah. Ini bagian dari tauhid. Termasuk kalian belajar di sini. Datang ke sini, itu niatnya niat karena Allah enggak? Niat karena Allah. Apa salah satunya menuntut ilmu. Menuntut ilmu sangat baik karena memudahkan untuk kita ke surga. Coba saya tanya hari ini, siapa yang semalam, kita kan sekolah sunnah ya, artinya memang kalian harus membiasakan sunnah. Saya mau tanya, semalam siapa yang sholat tahajud? Angkat tangan. Yang sholat tahajud? 1, 2. Tuh gak ada yang ada Ikhwan. Siapa yang sholat tahajud semalam? Yang zikir pagi tadi pagi, setelah sholat subuh zikir pagi. Oh, lumayan, alhamdulillah, luar biasa tuh, masih banyak zikir pagi. Yang sholat duha kemarin gitu. Sholat duha kemarin. Ada yang sholat duha? Ya kalau bisa dibiasakan seperti itu. Ya sebagai sekolah sunnah kita, harusnya kita setelah mengenal tauhid kita membiasakan sunnah. Ya termasuk zikir pagi. Zikir pagi pahalanya luar biasa. Dan sebagai tameng buat kita dari dosa-dosa dan kebiasaan buruk kita. Oke? Baik. Saya kira hanya itu dari Ustadz. Mudah-mudahan ini mendapatkan ilmu kalian dan kalian harus pahami itu dan harus pegang erat-erat pemahaman tentang tauhid. Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.